ajma'in. Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan ayah bunda sekalian, teman-teman sekalian. Ini pertemuan yang mungkin kita belum pernah merancangnya ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita pada pagi hari ini ba'da subuh, setelah sholat subuh. Masya Allah, wajah-wajahnya wajah-wajah ceria semuanya. Terima kasih Kang Ewing dengan kesibukannya sangat luar biasa hari ini menyempatkan dirinya untuk hadir bersama kita. Beliau orang yang sangat famous ya, sangat terkenal di Jakarta sekitarnya, di Bandung dan beberapa, bahkan sudah banyak sekali mengelola trainer-trainer hebat di Indonesia. Dan hari ini kita sangat beruntung bertemu dengan Kang Ewing. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sudah ketemu ya di flyer, tapi baru kali ini ketemu lewat Zoom ini. Mungkin banyak yang penasaran ini apa ini isinya. Nah, sebelumnya kita buat kesepakatan dulu ya bersama sebelum kita mulai acara ini ya, supaya kita lebih komitmen. Saya ajak untuk melakukan kebaikan sebelum mulai acara. Ya, yang pertama, sama-sama kita berkomitmen mengajak teman-teman mengikhlaskan untuk menonaktifkan semua handphone, kemudian alat komunikasi. Bahkan selama acara ini, selama materi yang saya sampaikan ini, kita hanya interaksi lewat, mohon maaf, kita interaksinya lewat room chat ya, supaya fokus pada materi yang disampaikan. Jadi kita fokus pada materi ini, adapun dialog-dialog kita lewat room chat saja, nanti silakan menyampaikan. Kemudian pikiran kita terbuka, sama-sama kita bismillah, kita kosongkan gelas kita. Saya yakin yang hadir di sini orang-orang hebat. Kita buka semuanya supaya Allah masukkan ilmu ini. Kemudian terlibat aktif. Nanti ada dialog-dialog, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Mohon untuk terlibat aktif. Kemudian sama-sama senang berproses hingga akhir. Ya, kemudian menjaga protokol kesehatan, sama-sama kita berkomitmen ya. Kira-kira setuju ya untuk melakukan komitmen bersama ini ya, insya Allah. Nah, setelah ini nanti Kak Ewing akan menonaktifkan semua suaranya ya, mengunmute, dan kita akan fokus pada materi. Ayah bunda sekalian, saya perkenalkan dulu ya tentang PPA ya. PPA ini adalah pola pertolongan Allah. Pola pertolongan Allah. Ya, ayah bunda sekalian, ternyata banyak sekali orang-orang yang merasakan manfaat dari materi yang bakal saya sampaikan ini. Ini ilmu Allah. Ini ilmu Allah, bukan dari saya, bukan dari foundernya, tapi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Kita lihat apa saja testimoni yang sudah dirasakan. Yang pertama, itu ada orang yang merasakan begitu manfaatnya materi ini. Dia mengatakan, Mas Randy, ingat nggak saat PPA di Karawang pada waktu itu 20 Januari, saya bawa keluarga dari Priuk termasuk kakak ipar. Kemudian saat PPA duduk di paling depan sebelah kanan. Nah, awalnya ikut karena tertarik dengan judulnya, yaitu mencari jalan pulang. Qadarullah tanggal 10 Februari meninggal Mas Randy. Abangnya itu kemudian meninggal dunia.
jam 2 dini hari terpleset di kamar mandi. Tapi istrinya merasa bersyukur. Di akhir hayatnya suaminya sempat kenal PPA dan menemukan jalan pulang. Setelah PPA selalu bilang kepada istrinya yang rajin ibadah, ya Ma, kita kan sudah mewakafkan diri kita untuk jadi karyawan Allah. Teman kantornya juga begitu terkesan dengan cerita-cerita yang diceritakan tentang tauhid. Padahal sebenarnya beliau adalah seorang preman. Terima kasih PPA, dia menjadi jalan terakhir yang sangat berkesan baginya dan bagi kami. Jadi mantan preman, begitu selesai ikut materi ini, dan kemudian dia bertaubat, Masya Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Dia meninggal dunia dalam keadaan belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat berikutnya lagi. Ada testimoni-testimoni yang ada ya. Ada banyak testimoni kalau kita lihat ini dari alhamdulillah saat di kelas PPA mendapatkan 174 miliar. Ini boleh dibaca nanti bagaimana ada orang yang awalnya dia mencari dana begitu sulit ya. Mencari modal begitu sulit, tapi kemudian Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk mendapatkan modal dengan mudah, yaitu mendapatkan 174 miliar. Ini juga mungkin ayah bunda sekalian punya kasus yang sama ya, dimana mungkin kepingin dapat modal, tapi kemudian malah tidak mendapatkannya. Ini testimoni yang ada. Kemudian ada lagi berikutnya, Kang. Ini lagi testimoni yang dirasakan oleh orang yang sudah ikut PPA ya. Itu ya habis ngurusin umroh, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk umroh sekeluarga, dan pada waktu itu proposal keinginan untuk umroh itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin kita juga punya hal yang sama ya, kita kepingin umroh gitu ya, kita kepingin sama-sama keluarga umroh, dan itu menjadi keinginan kita. Mudah-mudahan dengan materi ini nanti bisa mendapatkan. Ada lagi ini yang tengkorak hancur utuh lagi tanpa operasi. Setelah dia belajar tentang fundamental miracle life, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keajaiban. Ternyata ketika diperiksa, tengkorak yang hancur karena kecelakaan utuh kembali. Ya. Beliau sangat intens menerapkan ilmu PPA yang sudah beliau dapatkan. Jadi Bapak Ibu, Bunda sekalian, begitu banyak sekali testimoni yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mengikuti PPA. Dan mudah-mudahan kita adalah bagian yang mendapat testimoni itu sendiri. Nah, untuk lebih dekat, kita akan coba ya, hari ini perkenalan ya. Kita kenalan dulu.
Saya, nama saya Rudiawan Sitorus. Mungkin sebagian sudah kenal ya dengan saya. Kemudian saya tadi sudah dikenalkan oleh host kita. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang mudah-mudahan nantinya ini bisa membawa perubahan bagi hidup kita, yaitu tentang kunci menjalani hidup yang penuh dengan keajaiban. Tentunya kita semua, ayah bunda sekalian, sangat ingin sekali hidup kita itu mendapatkan keajaiban, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tentunya semuanya setiap hari mengharapkan Allah menolong kita. Itu sebabnya kita berada di sini, kita sama-sama belajar, sama-sama kita melihat kepada diri kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada hal yang sangat menarik pada materi kita ini. Ternyata banyak sekali yang sudah merasakan manfaat dari menerapkan ilmu The Fundamental of Miracle Life. Ya. Jadi ternyata beberapa macam hasil riset selama 10 tahun itu terhadap ratusan ribu orang sudah merasakan bagaimana keajaiban pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi riset ini sudah 10 tahun dan sudah ada ratusan ribu yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ayah bunda sekalian ingin sekali mendapatkan pertolongan bagian dari ratusan ribu itu. Dan saya doakan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keajaiban dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah diseminarkan di 3 negara, ada Malaysia, Indonesia, Singapura. Dan ini luar biasa. Dan yang luar biasanya lagi, sudah diseminarkan 2.500 angkatan dari 140 kota se-Indonesia. Masya Allah. Ternyata ayah bunda sekalian, sudah banyak alumni dari PPA ini, Pola Pertolongan Allah, yang sudah ikut materi ini. Dan bunda sekalian, ayah bunda sekalian, teman-teman termasuk salah satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan keajaiban ini. Kita harus bersyukur ayah bunda sekalian, kita bagian daripada orang-orang yang akan merasakan keajaiban. Saya mau tanya, apakah ayah bunda sekalian, teman-teman sekalian, ingin merasakan apa yang dirasakan oleh ratusan ribu orang yang merasakan keajaiban? Silakan tangannya kalau ingin. Saya doakan mudah-mudahan selesai mengikuti materi ini, kita sabar ikut materi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita sabar dan Allah berikan keajaiban. Nah, ayah bunda sekalian, tentunya kita hadir di sini pasti punya alasan. Ya, ketika sudah disebar flyernya, kemudian ada kata-kata yang sangat mengundang penasaran. Tentunya ayah bunda sekalian punya alasan untuk hadir ya di Zoom ini. Nah, saya yakin kita semua di sini punya keinginan. Ada keinginan-keinginan kita yang selama ini kita panjatkan kepada Allah, kita doakan kepada Allah. Saya ingin semuanya, ayah bunda sekalian, teman-teman, silakan ditulis di chat room, ya di room chat, keinginan apa saja yang selama ini belum terpenuhi, yang ingin dicapai. Dan
Yang nulis saya doakan, dan kita doakan bersama, mudah-mudahan ketika dia nulis keinginannya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan bareng-bareng dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan tulis apa-apa saja keinginan selama ini yang belum tercapai. Silakan. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang menulis keinginannya saya doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita doa bersama, Masya Allah. Ya, di bulan Ramadan, doa orang-orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Silakan ditulis keinginannya masing-masing. Ya, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, apa saja silakan. Masya Allah. Terima kasih yang sudah menulis keinginan-keinginannya. Masya Allah. Ya. Ada yang ingin bangun rumah tahfiz. Ya. Subhanallah. Ya, silahkan yang belum menulis. Ya, ada yang kepingin dapat menantu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingin mendapat keberkahan dari Allah, ingin umroh. Masya Allah. Ada yang kepingin punya anak, yang belum punya anak? Atau ada yang ingin jadi pengusaha muslim sukses? Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan Bunda yang nulis keinginannya pada hari ini, sama-sama kita doakan dikabulkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah. Dan ini insya Allah setelah nanti kita buka kunci-kuncinya, maka nanti akan Allah mudahkan semua keinginan-keinginan kita yang ada. Silakan yang lain. Apa kira-kira keinginan ayah bunda sekalian? Masya Allah. Ingin keluarga dijauhkan dari penyakit ain, Masya Allah. Ini penyakit ain ini penyakit yang membuat gelisah ya, pandangan jahat. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Rabbal Alamin. Ada di sini yang belum dapat jodoh, ingin dapat jodoh, ada nggak kira-kira? Ingin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Mutia mudah-mudahan anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Yang jomblo ada nggak ya hadir di sini ya? Yang belum dapat jodoh. Ada yang ketika nulis di kolom chat banyak yang doain. Masya Allah, Allah kabulkan. Ya. Nah ya bunda sekalian, kita sudah punya keinginan ini. Dan keinginan kita belum tercapai. Mungkin saya yakin ayah bunda masih ada lagi keinginan yang lain. Ya, bahkan ada masalah-masalah yang lain yang kita miliki yang sampai sekarang belum selesai. Mengapa itu terjadi? Tentunya tidak akan mungkin kita menghadapi masalah, keinginan tidak tercapai, kalau tidak ada sebabnya. Nah, kita akan menggali, coba melihat apa sih masalahnya, kenapa keinginan kita tidak tercapai. Nah, saya ingin kita masuk dalam sebuah papan permainan.
Ya, dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala, mata ulhurun. Dunia ini kesenangan yang menipu. Lahu wala'ib. Dunia ini permainan. Ayah bunda, kalau kita anggap saja bahwa kita dilahirkan ke dunia ini sebagaimana Allah terangkan dalam surah Al-A'raf ayat 172, kita punya perjanjian sama Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini yang akan mengatur hidupmu wahai hambaku? Bala syahidna ya Allah, engkaulah yang akan mengatur hidupku ya Allah. Nah, ketika kita Allah lahirkan ke dunia ini, kita seperti berada dalam sebuah papan permainan. Nah, bunda sekalian, kita udah janji sama Allah, kita ikut aturan Allah. Tapi apa yang terjadi ketika kita berada di dunia? Kita melihat di sana ada orang yang sukses, yang kaya, harta berlimpah, nampaknya enak ini jadi orang kaya raya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah bilang, waktumu nggak lama di dunia. Aku yang atur hidupmu. Kita lari ke sana, kita kepingin jadi orang kaya, kita lakukan berbagai macam cara supaya dapat. Apakah kita sudah bahagia? Ternyata belum. Wah, di sana ada orang terkenal, followernya banyak, pengikutnya banyak. Nampaknya enak juga ini jadi orang terkenal. Kita berusaha mengejarnya siang dan malam. Dapat. Akhirnya kita juga jadi orang terkenal dengan follower banyak, pengikut banyak, penggemar banyak. Ternyata juga belum bahagia. Kemudian kita lihat lagi, ada pejabat. Enak juga pejabat. Kita coba untuk mengejar menjadi pejabat. Apa yang terjadi bunda sekalian? Karena waktu kita tinggal sedikit lagi, Allah kasih waktu kita misalnya 40 tahun, 50 tahun. Ternyata kita sibuk dengan mencari dunia sana sini, kejar sana sini. Gak peduli yang haram kita tabrak semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjatuhkan kita. Terus kita jatuh. Kemudian kita mengalami banyak masalah. Masalah anak, masalah suami, masalah jodoh, masalah nggak bisa umroh, masalah anak, semua kita banyak masalah. Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Tapi apa yang terjadi bunda, ayah bunda sekalian? Mata kita ternyata fokus pada masalah yang kita miliki. Kenapa aku begini? Kenapa aku ada masalah begini? Tapi kita tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita teguran atas semua masalah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita itu disibukkan dengan tujuan-tujuan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau pandangan kita kepada masalah, maka kita akan capek. Kita akan lelah. Kita akan banyak mengalami banyak sekali keresahan-keresahan dalam jiwa kita. Tapi kalau kita melihat ke Allah, ya Allah, Kau jatuhkan aku ya Allah. Tapi Kau ingin aku kembali kepadamu ya Allah. Aku datang ya Allah. Maaf ya Allah kalau aku melanggar janji. Aku berjanji hanya menyembah kepadamu. Aku berjanji Engkaulah tujuanku. Tapi aku mencari kesenangan-kesenangan selainmu ya Allah. Jadi bunda, ternyata permainan yang kita lakukan selama di dunia itu tidak ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan teguran kita dengan banyak sekali masalah. Nah ya bunda sekalian, apa yang kita inginkan itu? Apa yang mendorong kita kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu, semuanya kita inginkan. Ternyata kalau kita melihat teori yang disampaikan oleh Maslow, ini seorang pakar tentang ilmu
psikologi, ilmu sosial, dia menyebut ada hierarchy of need, yaitu tentang bagaimana manusia mencapai kepuasan. Dia membuat piramida. Makin tinggi, makin dia merasa puas, makin merasa bahagia. Yang pertama, seseorang itu akan merasa bahagia, merasa puas apabila dia sudah terpenuhi makannya, istirahatnya, kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan logistik dia. Ternyata belum juga, hatinya masih juga belum penuh, maka dia kepingin lagi. Pingin apa? Safety. Dia pingin aman dengan cara investasi, dengan aset-asetnya. Dia punya aset yang banyak. Begitu sudah dia kumpulkan semua aset-aset yang banyak, harta yang banyak, ternyata dia belum puas juga. Dia kepingin lagi. Apa itu? Kepingin disayangi, dicintai. Kepingin punya sahabat yang banyak. Sudah punya sahabat yang banyak, sudah kemudian merasa dicintai, disayangi. Ternyata belum puas juga, ayah bunda sekalian. Dia kepingin mendapatkan pengakuan, penghargaan. Oh, kalau dia dihormati orang, mendapat gelar yang tinggi, mendapatkan sebutan-sebutan, wah, yang pokoknya yang membuat dia itu berharga, terhormat. Wah, dia merasa bahagia, puas. Ternyata ketika itu dia dapatkan belum puas juga. Dia ingin memiliki power, kekuatan. Dia ingin tampil hebat dari semuanya. Apakah sudah puas? Ternyata makin di puncak, manusia juga belum merasa bahagia dan puas. Makanya dalam Al-Quran, ayah bunda sekalian, untuk dunia Allah sebut mata. Apa mata? Kesenangan. Tapi untuk akhirat, kebahagiaan. Ayah bunda, apa bedanya kesenangan sama kebahagiaan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa beda kesenangan sama kebahagiaan? Kira-kira yang buat candu itu, yang buat kita kepingin itu kesenangan atau kebahagiaan? Kesenangan sementara. Masya Allah. Kalau dikasih, kepingin lagi, kasih dipingin lagi. Udah dapat rumah, kepingin mobil, udah dapat mobil, kepingin rumah sewa, sudah dapat rumah sewa, kepingin terus. Kata Rasulullah, kalau saja manusia dikasih 1 lembar emas, mereka minta 2 lembah emas. Dikasih 2 lembah emas, manusia minta 3 lembah emas. Manusia nggak akan puas dengan dunia sampai tanah kuburan masuk ke dalam mulutnya. Baru dia puas. Itulah kesenangan. Adapun kebahagiaan, ayah bunda sekalian, itu adalah akhirat, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan membuat abadi selama-lamanya. Nah, ayah bunda sekalian, kita lihat satu contoh orang yang sangat-sangat terpenuhi semuanya, ya, mulai dari kebutuhan fisiologinya, safety-nya, kebutuhan cintanya, penghargaannya, aktualisasi dirinya terpenuhi. Ada tokoh-tokoh yang sudah mendapatkan itu. Ini saya sampaikan salah satu tokoh, namanya Robin Williams. Beliau ini, ayah bunda sekalian, aktor yang sangat terkenal, aktor komedian. Jadi beliau ini adalah aktor yang memiliki harta yang banyak, memiliki popularitas, bahkan keluarganya juga luar biasa, menyenangkan. Dan dia dikenal, lengkap pokoknya. Dan dia
pemeran aktor yang luar biasa. Suara Aladin, ya pemeran Aladin, beliau yang menyuarakannya, ya, menjadi back suara. Kemudian beliau juga sudah menjadi pemenang Oscar, 2 kali pemenang Oscar. Salah satunya adalah film Jamuji, ya. Itu akan terjadi pada Robin Williams. Ternyata dia artinya dia gantung diri. Karena dia tidak terima dengan penyakit yang ada pada dirinya, dia gantung diri tepatnya di depan jendelanya. Dia sudah punya segalanya. Dia sudah punya segalanya, ayah bunda. Tapi yang dia punya adalah dunia. Nyata itu tidak membuat hati kita bahagia. Ada lagi seorang pengusaha terkenal, mungkin ayah bunda sekalian tahu ini, ya, Chun Mong-hun. Ya. Chun Mong-hun ini anak kelima dari seorang pengusaha Hyundai. Jadi beliau memiliki raksasa, ya, perusahaan Hyundai Motor sangat terkenal, dan beliau juga matinya dalam keadaan bunuh diri, lompat dari lantai 12. Apa masalahnya? Beliau difitnah bahwa beliau menyuap pemerintah, dan beliau tidak terima dengan fitnahan itu, tidak terima dengan kasus itu. Kemudian beliau terjun dari lantai 12. Segalanya dia punya, perusahaan besar, harta dia punya. Tapi apa yang tidak ada dalam dirinya? Nah, yang tidak ada dalam dirinya apa? Itu yang dicari, yaitu kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di Indonesia ada namanya Marimutu Marimaren, seorang pengusaha tekstil juga meninggal dalam keadaan bunuh diri di lantai 56. Ya Allah. Ini lantai 12, Marimutu Marimaren, pengusaha tekstil Indonesia, dari lantai 56. Nah, banyak sekali kasus-kasus bunuh diri, padahal mereka orang-orang yang semuanya terpenuhi yang 5 tadi, yang dikatakan Maslow tadi. Tapi ternyata kering, hampa. Kehampaan. Mengapa bisa hampa? Nah, kita lihat, ternyata kehampaan terjadi karena kita salah tujuan, ayah bunda. Dunia itu seperti air laut, semakin diminum, semakin haus. Tangga yang kita gunakan untuk menemukan kebahagiaan, dindingnya itu salah kita letakkan tangga. Kalau kita salah meletakkan tangga tujuan kita, maka kita akan salah juga mendapatkan tujuan. Semakin kita mendekati, maka akan semakin tujuan kita tidak tercapai. Seperti tangga yang diletakkan di sebuah dinding. Ketika tangga itu diletakkan di sebuah dinding, disandarkan, kalau ya salah, ayah bunda sekalian, maka makin kita naik tangga, makin kita menuju kepada kebinasaan, kehancuran, ketidakbahagiaan. Kenapa? Karena letak dinding untuk tangganya itu salah. Itu di bawah. Silakan baca, itu ada di bawah. Apabila engkau meletakkan tangga itu condong kepada dinding yang salah, maka tahap demi tahap dia menuju kepada tempat yang salah, tujuan yang salah. Kalau di balik dinding itu ternyata kita ingin melihat pemandangan yang indah sekali, tapi kita meletakkan tangga kita di dinding yang di balik itu adalah semak belukar, maka kita makin menuju tangga itu semakin nampak semak belukarnya, semakin nampak ketidakbahagiaan kita. Lah, rupanya semak belukar. Maka bunda
tujuan kita jangan salah. Kita harus jadikan Allah sebagai tujuan kita. Bukan kesenangan-kesenangan dunia yang tidak lama lagi akan kita tinggalkan. Tidak lama lagi kita akan tinggalkan. Maka jangan salah meletakkan tangga kita. Jangan salah menyandarkan tangga kita. Sandarkan tangga kita di tempat yang abadi, tempat yang bahagia, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayah bunda sekalian, kita lihat ada sebuah buku yang ditulis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, The Power of Intention. Buku ini sangat menarik sekali. Ya, ternyata perhatian kita, tujuan kita, kalau kita meletakkannya dengan salah, dengan tidak tepat, justru itu menambah kegelisahan dalam hati kita. Tujuan kita dunia, coba lihat, tujuan yang paling rendah, yaitu ketika kita menginginkan hanya dunia, finansial, dunia finansial, dunia lagi, itu pada level yang paling rendah. Tapi kalau tujuan kita di atasnya lagi, setelah finansial, adalah honor, kehormatan, reputasi, fame, ingin terkenal. Sudah dapat dunia, dapat finansial, kepingin terkenal, kepingin reputasinya bagus, kepingin mendapatkan penghormatan. Apakah sudah puas? Ternyata belum. Berikutnya lagi makin tinggi, makin terasa pertolongan Allah itu dekat. Kenapa? Semakin kita menemukan sebuah tujuan yang mulia, feel good factor. Pokoknya aku asik aja, nggak ada tujuan lain. Pokoknya tujuanku yang penting bahagia, yang penting aku senang melakukan apapun, aktivitas ini, aktivitas itu, yang penting senang. Kenapa ngajar? Yang penting senang. Kenapa jadi pemimpin ini? Yang penting senang. Kenapa kamu berada di tempat ini? Feel good. Nah, ayah bunda sekalian, ternyata ini menjadi perhatian kita kepada apa yang kita tuju, niat kita. Video ini mungkin membantu kita semuanya untuk memiliki attention, memiliki perhatian, memiliki fokus yang sesungguhnya. Selamat menyaksikan video berikut ini. Buka hati, ayo kita belajar dari video yang satu ini. Silakan. Sama-sama kita simak, ayo bunda sekalian. What are we doing here? And where are we gonna go? It's like we just woke up one morning and then it's welcome to the show. Don't ask any questions, just go with the flow. Make as much money as you can and try your best not to get broke. Copy everything you see on the TV, from the hairstyles to the clothes, and don't think too often, just do exactly as you're told. And if you ever get confused, then just turn towards the alcohol. You'll still hear your thoughts, then just turn up the radio as you learn to live a lifestyle of drugs, sex, and rock and roll. But in all honesty, I just need to know, is there more to the cycle than growing and getting old? Living and dying just to leave behind a happy home and a whole lot of property that somebody else is going to own.
I just really need to know before the casket's closed. Cause I'm not willing to gamble with my soul, nor am I ready to take any chances. These are just simple life questions, and I'm just searching for some answers. Like, what are we doing here? And what is our purpose? How did we get here, and who made us so perfect? And what happens once we go, or is this world all really worth it? Questions we don't answer because apparently we don't really have to. There's no purpose to this life and our existence is merely natural. Then in that case, please let me ask you, did you create yourself, or was it somebody else who had fashioned you? Cause you're a being that's impeccable, faultless and unparalleled. You're a product of supreme intelligence, and I'm merely being rational. For there isn't a camera on this earth that can come close to the human eye, nor a computer that can compete alongside the human mind. And if the whole world was to come together, we wouldn't be able to create a single fly. So many signs, yet we still deny. As science tries to justify that all this could come from none, when it's a simple sum. 0 plus 0 plus 0 cannot possibly ever give you 1. So from where did all this order come? For everything has its origins, a maker, a creator of its own. I mean, the only reason you're watching this video is because somebody had to press upload. So we can believe in the Big Bang, but I'd rather believe in He who caused it to explode. Allah, the creator of everything along with every single soul. The ever-living, the master, the only one who is in control. Unlike his creation, beyond our imagination. And no, he's not a man, nor does he have any partners in association. He's on his own. And no, he did not ever leave us alone. Just like every manufacturer, he left us with an instruction manual. The Quran and Islam, and I'm sorry to jump to conclusions, but it's the only one possible. The only definition of God is the one and only supreme being. It's logical, a book with 0 contradictions, with miracles that are both scientific and historical, all revealed over 1400 years ago. Like the detailed description of the human embryo. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. To the mountains as pegs holding firm the earth below, and the 2 seas that don't mix in a complete separate flow. To the planets in orbit, alternating night and day as they stay in flow. The expansion of the universe and the creation of everything from H2O. To the stories of the past and the preservation of Pharaoh. To identifying the lowest point in the land where Persia defeated Rome. The gushing fluid that created man in the glands between the ribs and the backbone. And not a word has changed, it's still the same. So please explain how all this was known over 1400 years ago. To a man who couldn't read or write, as he would recite whatever the angels spoke. And if you still don't believe, please try to come up with something that's even close. But you can't, so we took God as a mockery and his messengers as a joke. Muhammad could not read or write. How's somebody who can't read or write gonna start a religion? Dismissed his scriptures as legends and tales of the ancient folk, as we live life according to our whims, desires, and hopes. Saying this life is the only home we will ever know. We will live then die, then simply turn to bones. YOLO! Correction, after the grass dies, the rain arrives and it regrows. And Allah promises to do the same thing to your very soul and bring you back from your very fingertips to your toes. As the all-seeing supreme being watches us so close, and we are surely being tested in our wealth, our health, and our self, and everything that we've been blessed with. So believe, for we will surely be resurrected and be brought back to our Lord and account for every single deed, as he hands us our books and orders us to read.
from the bad to the good and everything in between. You yourself are sufficient for your own accountability, so don't be mad at me. You are the one who thought he wouldn't come back to me. I gave you a whole life long to search after me, but you were busy in all that which was temporary, so read. And glad tidings to all those who believed, and if you disbelieve, read. And don't let that day be the first day you find out what your life really means. Read. Masya Allah. Ayah bunda sekalian, teman-teman, sudah mulai kelihatan tujuan kita, apa yang menjadi fokus kita. Ternyata banyak problem yang kita hadapi karena kita memiliki satu tujuan yang mungkin saja itu adalah tujuan yang salah, niat yang tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya saya menawarkan dan mengajak kita semua untuk masuk ke satu materi yang sangat luar biasa, dan ini sudah banyak merubah orang menjadi lebih baik lagi, bahkan keinginan-keinginannya, apa yang menjadi cita-citanya, bahkan masalah-masalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selesaikan dengan materi ini. Ini satu materi, satu poin, yaitu poin pertama dari 5 poin dari PPA. Tapi poin ini, ayah bunda sekalian, adalah 80% dari muatan 5 pertolongan Allah, pola pertolongan Allah yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban kepada kita semua. Saya mau tanya, ayah bunda sekalian, Masya Allah, yang masih mendengarkan, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Siap kira-kira menerima materi ini? Kalau siap, silakan merespon. Siap untuk mendapatkan pertolongan Allah? Siap untuk diberikan Allah kemudahan umroh? Siap untuk diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jodoh, diberikan anak, siap untuk diberikan Allah anak-anak yang soleh, soleha? Masya Allah. Ada lagi? Ayah bunda sekalian, silakan. Semua sudah siap ya, insya Allah ya. Nah, ini materi yang sangat luar biasa. Ayo kita buka hati kita dengarkan dengan khusyuk. Kita mohon kepada Allah, ya Allah bukakan pintu hati kami ya Allah untuk menerima materi. Nah, 5 poin itu apa? Kita lihat 5 poin. 1 diantaranya adalah tentang niat ya, tentang niat. Jadi di balik dinding yang ada, ya, jadi ada sebuah keajaiban yang sangat besar di balik dinding, yaitu sebuah pemahaman. Jadi kalau kita paham dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang akan membuat keajaiban akan terjadi. Kita lihat berikutnya, yaitu tentang niat. Kang Ewin. Assalamualaikum Kang Ewin. Assalamualaikum. Bisa dibuka Kang Ewin? Slide berikutnya. Tentang niat. Mungkin Kang Ewing lagi ini ya, belum connect. Nah, ya bunda sekalian, ini materi yang dibawakan di PPA itu
biasanya 8 sampai 12 jam ya. Maka kali ini dengan waktu yang singkat kita coba memahami materi ini. Bisa dikirim Kang Ewing? Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan ya Kang Ewing untuk mengirim slide-nya kepada kita semua. Bismillah. Terus berusaha Kang Ewing untuk mengirim slide-nya. Ya, Masya Allah. Ini 5 poin ya, ayah bunda sekalian. Pada hari ini kita bahas 1 poin saja, tapi ini sudah luar biasa. Banyak sekali dengan 1 poin ini justru Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam pertolongan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ayah bunda sekalian? Ya. Yang harus kita lakukan berikut ini yaitu tentang niat ya. Nanti silakan dibaca ya. Ayah bunda silakan baca ya sama-sama. Niat kuat, lurus, murni, kuncinya luaskan. Kita ulangi lagi. Niat kuat, lurus, murni, kuncinya kuatkan. Ya. Ternyata ayah bunda sekalian, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Niat yang kuat, lurus, murni, kemudian luaskan. Nah, saya ambil 1 kisah tentang niat lurus, murni, dan luaskan ini, yaitu kisah dari seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Kenapa saya mengambil kisah dari Nabi Musa? Nabi Musa ini Masya Allah. Mudah sekalian Nabi Musa ini dari kecil sudah mau dibunuh ya. Bayi pada waktu itu semua bayi dibunuh. Tapi Allah selamatkan Musa. Ya. Kemudian Allah perintahkan untuk menghanyutkan di Sungai Nil dan akhirnya justru Nabi Musa berada di istana orang yang ingin membunuhnya, yaitu Fir'aun. Dia sudah nggak punya kekuatan. Tapi apa yang terjadi, ayah bunda sekalian? Justru Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa yang tidak punya harta, tidak punya istana, tidak punya kekuatan apa-apa untuk mendatangi Fir'aun, mendakwahi Fir'aun. Bagaimana kisah berikutnya kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam tentang niat yang kuat, lurus, dan murni. Kita saksikan video berikut ini. Silakan disimak dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima 1 perintah. Moses. This is holy ground. I am the God of your fathers, of your people who are slaves in Egypt. I know of their suffering. I have chosen you to free them, to lead them to the land which I promised their forefathers. Can't go back to Egypt. I killed a man there. You will go back. Why should they listen to me? Why should Pharaoh listen to me? I will be with you. You say you're their God, my God. What is your name? I am who I am. They won't listen to me. They won't believe that you've spoken to me. They won't. Throw your staff to the ground. Pick it up. Don't send me. I'm not the person you need. I can't do this. It's you who I've chosen.
Ayah bunda sekalian, coba kita lihat. Nabi Musa alaihissalam, dia tidak ada niat ya untuk membebaskan Bani Israel karena dia tahu dia lemah, dia tahu dia tidak berdaya. Tapi Allah yang perintahkan dia untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Bahkan diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Masya Allah. Ya Allah. Ya, Allah yang suruh. Coba kita lihat. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi kepada Fir'aun. Fir'aun, coba kita lihat siapa Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, pertama dia adalah orang yang dari kecil sudah mau dibunuh. Dari kecilnya saja dia sudah mau dibunuh. Ya. Kemudian dibuang. Ya. Allah perintahkan sebenarnya untuk meletakkan di sungai ini. Apalagi kemudian Nabi Musa alaihissalam numpang 2 kali, nggak punya rumah. Pertama numpang di tempat ayah angkatnya, ibu angkatnya yaitu Fir'aun dan Aisyah. Makanya dia paling tahu tentang istana. Yang kedua numpang di tempat mertuanya, Nabi siapa mertua Nabi Musa? Nabi Su'aib. Kemudian gagap. Nah, dari kecil dia makan bara api ya, karena untuk menunjukkan dia itu paham atau enggak, Allah giring dia, Allah bawa dia untuk makan sehingga lidahnya itu gagap, tidak bisa ngucap. Kemudian hutang budi sama siapa? Hutang budi sama Fir'aun. Coba kita kalau punya hutang budi sama orang gitu ya, kita udah dikasih makan, kasih apa, gimana kira-kira? Bisa nggak kita berhadapan dengan orang itu? Wah, kita ada rasa ini. Kemudian ada rasa bersalah karena Nabi Musa membunuh salah seorang dari rakyatnya, dari orang yang ada di kerajaan. Dia merasa bersalah karena dia sebenarnya tidak berniat membunuh, tapi sekali pukul meninggal. Karena Nabi Musa kuat sekali tangannya. Kemudian buronan, jadi cari-cari. Dan miskin, tidak punya apa-apa. Ketika dia ingin melamar anak dari Nabi Su'aib, dia nggak punya mahar, maharnya kerja selama 8 tahun sebagai mahar. Nah, kita lihat Fir'aun, siapa Fir'aun? Nah, pertama Fir'aun, ayah bunda sekalian, ngaku Tuhan. Karena dia kuat, ngaku Tuhan. 2/3 dunia dikuasai oleh Fir'aun ini menurut para ahli sejarah. Kemudian kaya raya, kuasa, menetapkan mati dan hidup. Jadi kalau dia ingin mematikan orang dibunuh, menghidupkan orang dibiarin. Maka dia bilang saya mematikan, menghidupkan dengan caranya. Tidak pernah sakit. Jadi Fir'aun itu tidak pernah sakit. Jadi nggak ada Fir'aun di rumahnya balsam, nggak ada. Nggak ada bodrek, nggak ada. Nggak ada obat-obatan, nggak pernah sakit. Bahkan Fir'aun itu gelombang ataupun ombak dibentak, langsung ombak itu landai, takut melihat wajah Fir'aun. Jadi luar biasa kuatannya. Ayah bunda, kira-kira saya mau tanya ini ya, kira-kira kalau kita sebagai Musanya dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita supaya kita mendatangi Fir'aun, kondisi kita tahu ya, kita miskin, kita numpang, berutang budi segala macam. Kira-kira apa yang ayah bunda rasakan ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun? Ya, silakan diketik di kolom chat apa yang kita rasakan dengan kondisi kita yang serba kekurangan, minus, super duper minus, nggak punya apa-apa, suruh menghadapi orang yang sangat kuat. Bahkan suruh membebaskan budak-budak yang ada di kerajaan.
Kira-kira kalau begitu bagaimana perasaan? Diri. Mau nggak kira-kira? Kira-kira rasa mengeluh nggak? Why me? Ya kan gitu ya. Kenapa saya ya Allah? Saya ini miskin ya Allah. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak. Kok saya ya Allah? Ya. Kadang-kadang itu yang kita lakukan, ayah bunda sekalian. Kita mengeluh, kenapa ya Allah? Kenapa gini ya Allah? Kenapa aku nggak dapat umroh ya Allah? Kenapa nggak dapat anak ya Allah? Kenapa aku ada masalah ini? Kenapa di keluarga aku ini? Kenapa aku mencerai ya Allah? Kenapa suamiku tidak sayang ya Allah? Kenapa aku nggak dapat jodoh ya Allah? Why me ya Allah? Ya, why me? Allah jawab, why not? Kita sering bilang, why me? Kenapa ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Kira-kira kalau kita posisinya macam Musa, ya, satu beban yang begitu berat, kita akan tanya, how? Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan Fir'aun? Bagaimana caranya supaya bisa membebaskan budak-budak yang ada di istana Fir'aun? Kira-kira bunda sekalian, Musa lawan Fir'aun, siapa yang menang? Yang menang siapa kira-kira? Silakan diromsit. Di kisah ini, yang menang Musa atau Fir'aun? Musa. Musa. Yang menang Musa. Coba kita lihat. Yang menang adalah Musa. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ternyata Allah memenangkan Fir'aun yang dia tidak memiliki apa-apa. Saya mau tanya bunda, ini kisah siapa ini? Kisah siapa ini yang kita sedang bicarakan? Ini kisah siapa? Kisah Musa. Kisah Musa. Sebenarnya ini bukan kisah Musa, ayah bunda. Ini kisah ayah bunda sekalian, teman-teman sekalian. Ini cerita kita. Kita sering mengatakan, aku nggak punya ini ya Allah, aku nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Kenapa kau berikan aku seperti ini ya Allah? Bagaimana caranya ya Allah? Bagaimana caranya saya bisa keluar dari masalah ini ya Allah? Bagaimana caranya supaya cita-cita saya, keinginan saya bisa terpenuhi ya Allah? Bagaimana caranya? Kita nanya itu bagaimana caranya, bagaimana caranya. Apa jawab Allah? Kata Allah, kalau aku inginkan sesuatu, kun fayakun. Nah, ayah bunda sekalian, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kunnya Allah itu bisa diberikan kepada kita semua. Kita punya banyak masalah, masalah tentang keluarga, masalah tentang bisnis, masalah tentang anak, masalah apapun. Dan kita mengatakan caranya gimana ya Allah? Allah jawab, kun fayakun. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tinggal menyebutkan kun fayakun. Pertanyaannya bunda, bagaimana supaya kunnya Allah dikasih ke kita? Ayo, gimana caranya? Supaya kunnya Allah itu sampai ke kita. Kita punya masalah ini, bagaimana kira-kira supaya kunnya Allah sampai ke kita? Ada yang bisa bantu? Nabi Musa Memiliki sifat Allah. memiliki. Di room chat silahkan. Ini kita punya banyak masalah ini, sebagai Nabi Musa punya banyak masalah. Nabi Musa nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya ini, tapi disuruh menghadapi raja yang maha raja, yang ngaku Tuhan.
Nggak punya apa-apa. Tapi Allah berhasil membuat Nabi Musa menang karena kunnya Allah. Sekarang kita kembalikan, bagaimana kunnya Allah datang dalam hidup kita. Ayah bunda sekalian, kenapa kunnya Allah belum datang dalam hidup kita? Jawabannya, kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika Allah perintahkan membelah laut, menyelamatkan orang-orang Bani Israel dan Fir'aun ditenggelamkan. Nabi Musa tidak ada punya pilihan, di belakang tentara Fir'aun, di depan laut luas. Tapi Allah Subhanahu wa taala bilang kun, maka Allah Subhanahu wa taala belah laut itu menjadi jalan yang begitu menyenangkan, damai. Mereka bisa lewat. Jawabannya, Nabi Musa melakukannya untuk menyelamatkan Bani Israel. Niat. Jadi Nabi Musa punya niat yang luas. Jadi niat itu, Bunda, ada niat yang luas, ada niat yang standar, ada niat yang sempit. Bagaimana niat yang luas, standar, sempit? Begini. Ada orang yang punya uang 1 miliar. Kemudian diberikan kepada satu orang ini. Uang 1 miliar. Kira-kira kalau kita punya uang 1 miliar, kita berikan sama orang, 1 miliar nih kita kasih sama orang. Nah, yang tadi minta Allah uang 1 miliar, kita kasih uang 1 miliar. Kira-kira apa yang kita ucapkan kepada orang yang kita kasih uang 1 miliar? Jadi dia minta uang 1 miliar, kita kasih uang 1 miliar. Apa yang kita ucapkan sama orang? Untuk apa? Ya kan? Dikasih 1 miliar untuk apa? Kemudian orang yang kita kasih tadi bilang, saya mau beli mobil mewah, saya mau beli rumah mewah, saya mau jalan-jalan ke Bali, saya mau happy-happy. Kira-kira ketika kita mau ngasih tadi, ketika dia bilang dia mau beli mobil mewah, rumah mewah, jalan-jalan ke Bali, senang-senang, dugem-dugem, jadi nggak kita kasih? Enggak. Nggak jadi kita kasih. Nah, orang yang berikutnya, dia minta uang 20 miliar. Tadi 1 miliar, ini lebih tinggi, 20 miliar. Kita tanya lagi, apa pertanyaannya? Untuk apa? Apa jawab orang tadi? Saya mau bangun masjid. Saya mau bangun pesantren. Saya ingin bangun panti jompo. Saya ingin tolong banyak orang. Saya ingin membagikan uang ini pada siapa saja yang membutuhkan. Kira-kira kita kasih nggak orang yang punya, yang minta 20 miliar? Ayo Bunda, kita kasih. Kita kasih. Padahal tadi 1 miliar, ini 20 miliar, kita kasih. Kenapa yang 1 miliar nggak kita kasih, yang 20 miliar kok kita kasih? Kenapa Bunda? Kenapa tadi 1 miliar tadi nggak kita kasih, ini 20 miliar kok kita mau kasih gitu? Karena kita orang kaya. Tujuannya benar. Niatnya benar. Baik. Mungkin itu jawaban mengapa selama ini keinginan kita tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa selama ini apa yang kita cita-citakan juga tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita sempit sekali ini. Kenapa kamu nikah? Supaya bisa dapat jodoh. Aku nggak malu. Kenapa umroh? Supaya kalau umroh aku nanti dimuliakan orang. Kalau aku umroh nanti aku mendapat penghormatan pulang dari umroh. Kenapa punya anak saya anak soleh hafal Quran? Kalau anakku hafal Quran, aku bisa menjadi keluarga terhormat. Aku bisa menjadi keluarga penghafal Quran. Sempit.
Maka hari ini luaskan niat. Ayah bunda, luaskan. Jangan buat Allah tidak memberi kita karena sempitnya niat. Allah ingin memberi kita, tapi ketika kita mau diberi, kita punya niat yang salah. Niat kita untuk dunia, hawa nafsu. Nah, kita lihat ada sebuah buku yang sangat menarik. Tentang the power of intention, tentang kekuatan niat, kekuatan perhatian. Apa yang disebut dengan sempit niat? Yaitu ketika perhatian kita, tujuan kita finansial, worldly gain, dunia lagi. Kemudian tujuan kita honor, tujuan kita penghormatan, repute, tujuan kita hanyalah reputasi, keterkenalan. Itu niat yang sempit. Adapun niat yang standar, ya, makin ke atas kita makin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Niat yang standar itu adalah feel good factor. Itu merasa senang, ya. Melakukan apapun senang. Tidak ada, pokoknya senang, sana sini senang. Itu standar. Kenapa kamu nikah? Ya, nikah supaya menjaga diri. Ya. Nah, itu standar. Nikah supaya aku bisa menyenangkan pasangan. Itu standar. Tapi yang mengundang pertolongan Allah ketika kita berada di atas. Apa itu? Yaitu spiritual contentment. Ketika niat kita, tujuan kita spiritual. Untuk apa? Umroh. Saya umroh supaya saya semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya umroh supaya saya semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada spiritual. Di atasnya lagi gaining paradise. Ya. Kenapa kamu kok menikah? Ya, saya menikah supaya sama-sama masuk surga, kumpul di surga. Kenapa kamu ingin anakmu menghafal Quran? Supaya nanti kumpul bersama anak saya di kumpul di surga. Jadi Allah itu mandang niat yang tulus, itu yang Allah pandang, itu yang Allah bantu. Tapi ada yang lebih di atas itu semua, adalah ketulusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana seorang nabi. Ada nabi namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini lama nggak punya anak. Usianya hampir 100 tahun tidak punya anak. Dia malu minta sama Allah. Tapi ada satu tujuan, ada satu niat yang sangat luas. Niatnya bukan untuk nafsunya, tapi niatnya, ya Allah, kalau aku meninggal dunia tidak punya anak, siapa yang melanjutkan dakwah? Siapa generasi yang akan menjadi nabi? Maka dia tidak malu minta sama Allah di usia tuanya, Rabbi habli minadunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan aku anak yang baik, ya Allah. Anak yang bisa meneruskan dakwahku, ya Allah. Allah langsung kabulkan doa Nabi Zakaria.
Walaupun Nabi Zakaria sudah tua renta, sudah beruban, sudah bungkuk, istrinya mandul, istrinya sudah nenek-nenek, tapi karena tulus luasnya niat, ya Zakaria, aku beri engkau anak, namanya Yahya, dia seorang nabi, dan dia adalah anak yang soleh. Keluasan niat. Kita lihat lagi, kita mungkin perhatikan ya, ada orang-orang yang punya pengaruh yang sangat besar sekali. Dia dicintai orang. Di daerah saya ada namanya Ustadz Suryanda Lubis. Semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah memasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah. Ketulusan niat Ustadz Suryanda Lubis sebagai orang yang berpengaruh telah merubah banyak sekali orang. Tujuan hidupnya hanya Allah, hanya akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam hidup. Bahkan di balik itu semua adalah diri kita sendiri. Ayah bunda, kalau kita juga meluaskan niat kita, Allah akan berikan keajaiban dalam hidup kita, pertolongan dalam hidup kita. Ketika kita sudah mulai meninggalkan niat-niat yang sempit, dan kita menuju keluasan niat. Karenamu ya Allah, Engkau yang kutuju ya Allah. Aku nggak mau yang lain ya Allah. Nggak mau. Ayo bunda sekalian, mari kita baca hadis berikut ini. Coba resapi, kita baca bareng-bareng. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dan yang menjadikan kemiskinan, tidak pernah merasa cukup, padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang didapat. Tapi barang siapa akhirat menjadi perhatian utamanya, maka Allah akan memberikan semua urusannya menjadi mudah, kekayaan, merasa cukup. Bahkan dunia datang dalam keadaan hina kepadanya, tidak bernilai di hadapannya. Semuanya akan datang. Ketika kita meluaskan niat, semua akan datang, tunduk, menyerahkan dirinya kepada kita. Ayo bunda, ayo kita belajar bagaimana langkah-langkah supaya Allah meluaskan niat kita. Ya, kita belajar, saya belajar juga, ini saya juga dalam keadaan belajar. Pertama, kita tanya diri kita, untuk apa? Kita umroh itu untuk apa? Tanya pada diri. Kita punya keinginan umroh, keinginan punya jodoh, keinginan punya anak yang soleh, penghafal Quran, keinginan punya ini, punya itu. Coba tanya diri kita. Sama-sama kita tanya diri kita. Sudah kita tanya diri kita punya keinginan. Berikutnya, kita jujur mengakui. Ini penting ayah bunda sekalian. Jangan remeh sama pengakuan. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan di 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Dikeluarkan Allah karena dia mengakui kezalimannya, mengakui. Maka bunda, akui. Jujur sama diri kita selama ini untuk apa itu semua? Untuk apa kita punya anak soleh? Untuk apa kita punya harta? Untuk apa kita punya jodoh? Untuk apa kita punya bisnis bagus? Untuk apa? Coba jujur, jangan berdusta, jujur, tanyakan selama ini untuk apa? Habis itu kita istighfar, ya astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah. Niatku salah ya Allah, sempit sekali niatku ya Allah.
Selama ini aku niat punya anak soleh supaya aku bangga-banggakan ya Allah, hafal Quran supaya aku bangga-banggakan, dapat gelar orang penghafal Quran, orang tua penghafal Quran, dapat jodoh supaya bisa kutunjukkan pada orang lain ini jodohku, dapat uang, bisa umroh, istighfar, istighfar. Setelah itu bunda sekalian, luaskan. Niat yang tadinya sempit, luaskan. Tujuan kita karena Allah, karena akhirat, karena ingin membahagiakan orang lain, kita luaskan. Nah ya bunda sekalian, ini ada sebuah ungkapan dari seorang ulama. Semoga Allah merahmati hamba yang berhenti di saat berkeinginan. Jika karena Allah maka ia laksanakan, jika karena selainnya maka dia tinggalkan. Jadi kalau ini karena Allah dia lakukan. Kalau selain Allah dia tinggalkan. Dia nggak mau ternodai niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bunda sekalian, saya mengajak kita semua siapkan kertas, kemudian pulpen. Ayo kita tuliskan kira-kira selama ini apa keinginan kita. Ya, tulis bunda sekalian. Semuanya keinginan kita apa selama ini? Apa yang menjadi keinginan kita? Tanya diri kita. Apa yang menjadi keinginan kita? Sama-sama saya ajak tulis. Masing-masing tulis yang jadi keinginannya selama ini apa saja. 1, 2, 3, tulis. Sudah ditulis. Nah, ayo bunda sekarang jujur pada diri sendiri. Jujur Allah lihat. Sekarang Allah sedang memandang ayah bunda sekalian yang sedang menulis. Coba jujur, selama ini untuk apa itu? Untuk apa? Kita mau umroh itu untuk apa? Kita mau anak kita hafal Quran mau untuk apa? Kita ingin supaya dapat jodoh untuk apa? Kita ingin untuk apa? Jujur. Tulis di situ ayah bunda sekalian. Teman-teman tulis. Sudah kita tulis. Sekarang coba perhatikan kejujuran kita tadi, coba lihat. Istighfarlah. Mohon ampun sama Allah kalau selama ini tujuan kita sempit, niat kita sempit. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun ya Allah. Niat hamba hanya untuk nafsu hamba ya Allah. Kebahagiaan diri hamba sendiri ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Mohon ampun sama Allah. Kenapa selama ini Allah tidak penuhi keinginan kita? Karena sempitnya niat kita dan Allah tidak mau perhati sama kita. Allah nggak pandang kita. Ayo bunda sekalian, istighfar. Mohon ampun sama Allah. Jujurlah sama Allah untuk apa itu? Sekarang tulislah niat yang luas. Niat yang kita niatkan untuk kebahagiaan orang lain. Niat yang kita niatkan untuk akhirat kita. Niat yang kita luaskan sehingga kita manfaat bagi orang lain. Kita dekat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Selama ini punya keinginan, punya masalah ya Allah, itu karena diri kami sendiri ya Allah. Karena ulah kami sendiri. Karena niat kami yang terlalu sempit ya Allah di hadapan-Mu ya Allah. Luaskan niat kami ya Allah. Ya Allah, yang menulis keinginannya pada hari ini ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah, perkenankan ya Allah apa yang ditulis oleh saudara kami hari ini ya Allah, keinginannya hari ini ya Allah. Saudara-saudara kami sudah memperbaiki niatnya untuk luas ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda sekalian, kita kembali. Sudah kita tuliskan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan, meluaskannya. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Nah, kalau kita kembali kepada the power intention, maka ya bunda sekalian, tadi ada niat yang sempit, ada niat yang standar, ada niat yang luas. Untuk niat yang luas, kita punya niat ritual, gaining paradise, kita punya keinginan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di atas itu semua. Dan ini menjadi puncak daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Speed, standar, luas, dan ada yang lebih puncak lagi di atas itu semua. Amazing. Sesuatu yang sangat mengagumkan. Apa itu? Ketika kita menjadikan Allah adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kita senang ketika kita sudah bersama Allah. Kita senang ketika kita bersama Allah. Kita senang ketika Allah Subhanahu wa taala menatap kita dengan cinta. Kita senang ketika melakukan apapun tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dinamakan selama ini yang hilang dari diri kita. Selama ini yang hilang dari diri kita, yaitu employee of Allah, menjadi pelayan Allah. Bukankah kita pernah berjanji ayat bunda? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata inilah yang membuat Allah senang dengan kita, cinta dengan kita, membuat pertolongan Allah datang cepat kepada kita. Ketika kita mendudukkan diri kita menjadi employee of Allah, menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala, menyenangkan orang lain, membantu orang lain, membuat orang lain bahagia. Semoga semua yang mendengar, yang melihat materi ini semua Allah berikan kekuatan untuk menjadi employee of Allah. Kita ini menjadi pelayan Allah. Jika Allah berikan keajaiban dalam hidup, berikan pertolongan dalam hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lihat bagaimana orang yang punya niat yang luas, punya cita-cita untuk menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendedikasikan kehidupannya hanya untuk Allah. Mas Kang Reza Berawal pada Mei 2012, founder Reza Randy PPA memutuskan resign untuk menjadi seorang entrepreneur. Kemudian Allah takdirkan bangkrut dalam 3 bulan. September 2012, kegelapan memaksa dirinya untuk memaknai hakikat penciptaan dengan keimanan yang hidup hingga sampailah kepada titik ketiadaan. Maka tidak ada kata lain selain maju mewakafkan diri pada Allah untuk menjadi sebenar-benar hamba dan memutuskan untuk kembali pulang padanya menjadi employee of Allah. Januari 2013, Allah ilhamkan sebuah hadiah indah yang dititipkan bagi sebanyak mungkin orang
yang tertulis di atas sebuah kertas. Sehingga lahirlah 5 poin kunci untuk menanamkan sebuah pemahaman betapa Allah mencintai hambanya. Membawa kabar kebaikan yang menebar senyum di wajah-wajah luka. Memberi hidup pada hati yang lama gersang, lagi mati, untuk mengantarkan seorang hamba menjadi hamba sebenar hamba. Termanifestasikan dalam bentuk sebuah training bertajuk Pola Pertolongan Allah yang perdana diadakan di Jakarta November 2014. Allah hadirkan kembali pertolongannya melalui sahabat-sahabat terbaik, yaitu Helmi Faisal dan Sony Abikim, yang semakin membuat PPA ini mengibarkan sayapnya ke seluruh penjuru dunia, hingga lahirlah sebuah visi menjadi lembaga terdepan yang terus berinovasi untuk mewujudkan peradaban bertauhid. Misi menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam diri sebanyak mungkin orang, sehingga lahirlah banyak employee of Allah. PPA semakin tersebar luas dengan izinnya, sehingga perlu dikelola dengan baik. Maka jadilah kantor perdana PPA Institute berpindah dari rumah ke rumah penggagas PPA. PPA semakin berkembang sehingga akhirnya menyewa sebuah ruangan di Rawamangun. Di ruang sederhana inilah PPA Institute dikelola. Allah kuatkan ikatan hati dalam persaudaraan PPA, dan muncullah para employee of Allah ini di banyak titik di Indonesia yang mewakafkan dirinya untuk umat. Telah banyak kegiatan dan kebermanfaatan yang dilakukan oleh keluarga besar PPA dengan hadirnya berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti GJB tingkat internasional di 105 kota, health care, mobil kemanusiaan, PPA siaga, ambulans, dan 15 rumah tahfiz. Visi membumikan tauhid ini semakin Allah kuatkan dengan bergabungnya puluhan trainer yang siap membersamai langkah di dalam barisan ini untuk membumikan tauhid, meninggikan asma Allah. Hingga kini, PPA hadir dengan berbagai program pembinaannya seperti Private Class PPA, PPA for Teens, PPA for Kids, PPA for Healing, PPA for Business, PPA for Family, dan Sekolah Cinta PPA. Training PPA ini dengan izin Allah telah terselenggara lebih dari 1.300 angkatan di 105 kota di 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dengan total alumni lebih dari 70.000. Buku-buku PPA Institute hadir pula untuk menemani perjalanan cinta padanya dan menjadi bestseller yang alhamdulillah tercatat sudah ribuan testimoni keajaiban yang dialami alumni selepas mengikuti training dan membaca bukunya. Untuk mewadahi keinginan beribadah ke Tanah Suci dari keluarga besar PPA, maka PPA Institute kembali diamanahkan dengan hadirnya PPA Tour and Training yang kini telah tercatat sebanyak 6.000 jamaah dan juga mendapatkan penghargaan langsung dari Syekh Ahmad Sudes di Tanah Haram. Allah tidak pernah ragu memberikan fasilitas bagi para penyeru-penyerunya. Selain yang telah disebutkan, kini Allah kembali amanahkan PPA Institute dengan adanya kantor resmi yang semula berawal di sebuah ruang tamu sempit menjadi 2 buah gedung bertingkat. Sebuah titipan untuk memulai kerja-kerja besar untuk mewujudkan peradaban bertauhid. Maka keutuhan visi dan misi sesungguhnya dari PPA ini harus tertanam dalam hati kita semua yang tergabung dalam kendaraan ini, yaitu mengagungkan nama Allah, bukan nama PPA. Membangun peradaban yang Allah sebagai pusatnya. Bersama kita berikan kontribusi terbaik untuk more impact,
Jika tujuan hidupmu untuk membesarkan agamanya, maka alam semesta akan digerakkan untuk membantumu. Dan puncak keindahan terindah adalah menatap wajahnya. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, itulah keluasan niat dari Kang Reza Rendi, Kang Helmi, Kang Sony Abikin, Kang Dedi, dan semua yang lain. Keluasan niat telah membesarkan PPA menjadi wadah cahaya bagi seluruh umat di Indonesia maupun di dunia. Ayah bunda sekalian, ini satu poin dari materi PPA, dan kalau kita amalkan insya Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban pertolongan Allah dalam hidup kita. Luaskan niat kita. Tentunya ada 4 poin lagi. Ya, kita berharap ayah bunda sekalian mau bergabung di kelas-kelas PPA. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita meraih ridha Allah, sama-sama kita merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan trainer-trainer yang luar biasa, trainer-trainer yang tulus ikhlas di kelas-kelas PPA insya Allah. Nah, berikutnya di bulan Mei, ya, Ahad 15 Mei, founder langsung dari PPA akan mengadakan acara Get the Miracle. Ini acara yang luar biasa, ya, luar biasa karena langsung foundernya yang memberikan materi ini. Tentunya lebih berasa lagi, lebih terasa lagi, lebih nikmat lagi, lebih merasakan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah. Siapa yang ingin bergabung nanti silakan. Selanjutnya ini buku-buku dari PPA Institute, ya. Ini menguatkan kembali dengan materi yang ada, kita baca buku. Nah ya bunda sekalian, PPA juga punya satu aplikasi, ya, aplikasi Amazing Riyadhah. Ini untuk evaluasi mutabaah yaumiyah, ya, untuk latihan untuk melakukan amal-amal yang ada. Silakan yang mau upload, yang mau download aplikasinya di Play Store, Amazing Riyadhah. Nah, inti dari pertemuan kita hari ini, kita ambil kesimpulan, ayah bunda sekalian, mudah-mudahan berkah selalu. Jadi dari semua materi-materi yang saya sampaikan tadi, maka diambil sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kalau niat kita luas, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan hidup kita. Kita ulangi. Luaskan niatmu, maka Allah akan luaskan hidupmu. Sama-sama bunda. Luaskan niatmu, Allah akan luaskan hidupmu. Kalau niat kita yang sempit tadi kita luaskan, tidak lagi keinginan nafsu kita, pribadi kita, tapi mulai kita luaskan ayah bunda sekalian, bahwa niat kita untuk Allah, mencapai surga Allah, untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, membahagiakan orang lain. Masya Allah. Keajaiban-keajaiban akan kita rasakan insya Allah. Sama-bersama kita belajar, saya belajar. Saya hari ini mendapatkan pelajaran berharga. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Ayah bunda, sama-sama kita mengamalkan. Ini mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kehadirannya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kajian-kajian PPA yang lain. Terima kasih yang sudah sama-sama bertahan sampai akhir acara ini. Saya doakan mudah-mudahan Allah tolong semua yang menjadi problem persoalan hidup ayah bunda sekalian, teman-teman, dan mudah-mudahan keinginan kita setelah kita tahu ilmunya tadi Allah kabulkan. Nanti ayah bunda kalau ada yang merasakan keajaibannya boleh
testimoni ke kita supaya kita bisa share pada teman-teman kita. Luaskan niatmu, maka Allah akan luaskan hidupmu. Kemudian, mohon maaf kesalahan kekurangan. Kang Ewing, terima kasih banyak menyertai, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang besar pada Kang Ewing, memberikan sesuatu yang amazing ya, sesuatu yang mengagumkan pada kehidupan Kang Ewing. Amin. Mudah-mudahan keajaiban terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sekalian, sebelum kita tutup kelas ini, boleh silahkan ketik di chat apa pembelajaran yang teman-teman ayah bunda sekalian dapatkan dari 2 jam kurang lebih sharing dari Ustaz Rudiawat. Silahkan di chat sebelum kita insya Allah setelah itu kita tutup kelasnya. Apa pembelajaran yang ayah bunda dapatkan, atau apa ngeklik, atau apa tamparannya, atau apa aha momen yang ayah bunda dapatkan dari materi yang sudah disampaikan sama Ustaz Rudiawat. Silahkan. Dari Kak Efriani, luaskan hati maka Allah akan meluaskan kemudahan hidup bagi kita. Masya Allah. Dari Kak Vivi, niatnya harus ikhlas karena Allah. Yes, Masya Allah. Nah, sebentar, yang lain masih ngetiknya agak panjang nih kayaknya. Gak apa-apa, ditunggu. Dari Abang Fadli nih ya. Jadilah hamba Allah, maka semua akan menjadi keajaiban kunnya Allah. Insya Allah. Terakhir, jatuhkan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Insya Allah. Baik, ayah bunda sekalian. Nah, Bang Reza nih sering lupa dan mungkin memang sering salah niat. Nah, kita tersadarkan bahwa kita tuh lemah, maka sudah sepatutnya kita kembali untuk meluaskan niat dan juga manfaat. Menjadi apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Semoga kita semua meluaskan niat dan hajat semua karena Allah. Yes, dikembalikan lagi ke Allah, dikembalikan lagi ke Allah. Terakhir, pertama muhasabah diri, lalu mengenal diri, dan selanjutnya lebih banyak memperbaiki diri. Masya Allah, berkah, 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 berkah. Baik, ayah bunda sekalian, terima kasih atas meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga Allah mudahkan kita dalam proses pembelajaran seterusnya, dan mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini Allah berikan kenikmatan kita dalam ibadah dan memberikan kita kesehatan bersama keluarga. Sampai kita akhirnya mendapatkan tempat terbaik setelah kematian nanti. Masya Allah. Katanya tambahan lagi, mulai hari ini kita hati-hati dengan niat. Ya, betul. Yes, bismillah teman-teman sekalian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.